Bagi jemaat Tuhan yang akan mengikuti baptisan air, jemaat Tuhan dapat mendaftarkan diri kepada Pendeta Muda Umi Daryani dan silahkan mengikuti kelas katekisasi yang akan diadakan pada bulan Oktober.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang bisa menjumpai kembali di dalam ibadah online hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang kita sudah nikmati bersama-sama. Dan saya terus berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kasih setiamu yang luar biasa, hadiratmu yang manis di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati pujian, penyembahan, dan kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Kami berdoa biarlah Roh Kudus yang menyirami kami dengan kebenaran firman-Mu dan sekaligus juga yang menyingkapkan kebenaran-kebenaran yang kami dengar dari firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami dan urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema khotbah saya hari ini adalah obstacles the way. Artinya hambatan atau rintangan itu adalah jalan. Nah saudaraku, ketika kita mendengar kata hambatan, ketika kita mendengar rintangan, seringkali yang ada di benak pikiran kita adalah jalan tertutup. Kita berhenti dan kita balik ke belakang atau kita mundur ke belakang. Nah seringkali ketika mendengar kata hambatan atau rintangan, itulah yang ada di dalam benak pikiran kita. Sepertinya semua tertutup. Dan sepertinya semuanya tidak ada jalan lain. Nah hari ini kita akan belajar yang namanya rintangan dan hambatan yang Tuhan izinkan menghadang kita. Yang Tuhan izinkan kita jumpai dalam perjalanan hidup kita. Itu sebenarnya di dalamnya tidak serta-merta menghentikan langkah kita dan kemudian menutup semua jalan. Dan seringkali di sana Tuhan beracara, Tuhan berbicara banyak dan ternyata kita bisa menemukan jalan di balik rintangan dan hambatan yang kita hadapi. Nah saya sangat terberkati dengan satu kisah yang sangat menarik di Alkitab. Ketika saya membacakan beberapa minggu yang lalu membaca ayat ini, saya sangat diberkati dan Roh Kudus memberikan sebuah pesan kepada diri saya pribadi. Dan saya ingin sampaikan buat saudara sekalian juga untuk saudara sekalian bahwa Tuhan itu Tuhan yang bisa menembus hal-hal yang tidak bisa ditembus oleh kekuatan manusia. Ketika manusia berkata jalan itu ditutup, tertutup, tidak ada jalan lain, Tuhan bisa mengerjakan sesuatu dan kita bisa menemukan jalan di sana. Nah kita akan buka di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-45, ayat 1-8. Ini kisah Yusuf ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya ketika Yusuf sudah melewati masa-masa yang sulit dalam hidupnya dan akhirnya dia berhasil. Dan ketika dia menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir pada waktu itu dan dia berhasil, dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Menarik sekali kisah ini. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca dalam Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi
orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudaraku, ada pelajaran kehidupan yang sangat mahal, yang sangat berharga dari kisah yang kita baca ini, saudara. Dari kisah Yusuf yang perlu kita pelajari bersama hari ini. Kita sangat mengetahui bahwa sejak muda Yusuf adalah orang yang mendapatkan mimpi dari Tuhan tentang masa depannya. Sejak masa muda, Yusuf adalah orang yang mendapat visi dari Tuhan, tujuan hidupnya, tentang masa depan hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan itu sudah diberitahukan kepada Yusuf. Apa yang akan terjadi di hari depannya Yusuf itu. Jadi Yusuf sudah memegang sebuah rancangan dan dia mengetahui karena Tuhan memberitahukan itu lewat mimpi tentang masa depannya. Namun saudaraku, jalan menuju masa depan itu sangat terjal. Ternyata tidak mudah seperti apa yang dibayangkan. Jadi jalannya sangat terjal. Bagi Yusuf itu jalan yang tidak mudah untuk dia lewati. Mungkin sebagai manusia biasa, Yusuf bisa berpikir untuk menyerah. Kan kita percaya bahwa Yusuf ini manusia biasa seperti kita. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Anda sudah dapat mimpi, dapat visi dari Tuhan tentang masa depan yang luar biasa. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan itu jalannya terjal dan tidak mudah, ada tantangan, ada rintangan yang harus kita hadapi. Maka sebagai manusia biasa, kita bisa berpikir untuk menyerah. Kita bisa berpikir untuk mundur dan mempertanyakan apa yang Tuhan sudah katakan kepada kita. Nah, ini juga yang dihadapi oleh Yusuf. Saudaraku, ternyata Yusuf adalah orang yang tidak mudah menyerah untuk semuanya itu. Ternyata Yusuf adalah pribadi yang tidak mudah menyerah menghadapi rintangan dan hambatan itu. Dan Alkitab mengisahkan bahwa Yusuf akhirnya berhasil menjadi seperti apa yang Tuhan rencanakan. Nah, saudaraku, sekarang kita mau masuk ke dalam pertanyaan berikutnya. Bagaimana Yusuf memenangkan, kalau saya boleh katakan bahwa pertarungan, ketika dia dapat mimpi, dapat visi dari Tuhan, dan dia harus berjalan kepada apa yang Tuhan rencanakan, ternyata tidak mudah jalannya, terjal jalannya, itu seperti sebuah pertarungan, seperti sebuah peperangan di dalam hidupnya. Nah, jadi bagaimana Yusuf memenangkan pertarungan ketika menghadapi hambatan, rintangan yang menghadangnya untuk mencapai apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidupnya. Nah, kalau Anda perhatikan ayat-ayat yang kita baca ini, ada perkataan-perkataan yang sama yang diulang oleh Yusuf pada waktu dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Yaitu yang dikatakan bahwa sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, saudaraku, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dan itu diulang sebanyak 3 kali. Jadi dikatakan sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku. Kalimat Allah menyuruh aku yang keluar dari mulut Yusuf ketika dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, itu 3 kali diulang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berpikir begini ketika saya baca ayat ini. Bagaimana mungkin rancangan-rancangan yang bertujuan untuk membuat Yusuf gagal yang dibuat oleh saudara-saudaranya, dijual, lalu kemudian difitnah, dimasukkan sumur dan sebagainya. Rancangan yang dibuat oleh saudara-saudaranya itu kan rancangan yang untuk membuat Yusuf gagal, supaya mimpinya tidak terjadi, begitu kan dalam hidupnya. Tapi bagaimana Yusuf berpikir bahwa rancangan-rancangan yang bertujuan untuk menjatuhkan dia, untuk membuat dia gagal, itu diterjemahkan, dipahami oleh Yusuf sebagai hal yang disebut Allah menyuruh aku. Ini menarik, saudaraku. Allah menyuruh aku. Kalau kita sebagai orang normal, kita bisa berkata begini, saudaraku, ya, bahwa
Nggak mungkin. Malah kita bisa dendam, kita bisa sakit hati kepada orang yang menghalangi jalan kita untuk mencapai tujuan. Yang membuat kita gagal, orang-orang yang merencanakan kita untuk gagal mencapai tujuan. Kita bisa marah, kita bisa dendam, kita bisa nggak suka. Tapi Yusuf justru dia berkata ketika dia memperkenalkan saudara-saudaranya bahwa Allah lah yang menyuruh aku mendahului kami, bukan kamu. Nah, bagaimana sebuah rancangan yang dirancangkan oleh orang lain kepada dia, oleh saudara-saudaranya kepada dia, sebagai satu rancangan yang jahat, sebagai satu rancangan yang untuk membuat dia gagal. Dia terjemahkan di dalam pikiran, di dalam hatinya, itu seperti Allah menyuruh aku mendahului kamu. Itu seperti jalan rasanya begitu. Jalan untuk sampai kepada apa yang Tuhan inginkan. Nah, bagaimana mungkin rancangan-rancangan yang bertujuan untuk membuat Yusuf gagal itu diterjemahkan atau dipahami Yusuf sebagai hal yang disebut Allah menyuruh aku. Mestinya Yusuf berkata begini, ya, lihat aku sekarang ini sudah berhasil, kamu yang membuat jahat aku, awas sekarang saatnya aku membalas kamu. Bisa begitu. Tapi justru dia berkata, jangan takut, aku ini Yusuf, jangan gentar. Sebab Allah lah yang menyuruh aku. Padahal jelas mereka merancangkan hal yang tidak baik. Nah, saudaraku, ini yang menarik buat saya. Bagaimana Yusuf bisa menerjemahkan, memahami bahwa sesungguhnya apa yang dirancangkan orang lain kepada dirinya, saudara-saudaranya kepada dirinya sebagai rancangan yang jahat untuk kegagalan hidupnya. Dia pahami, dia mengerti sebagai satu hal yang disebut dalam kalimatnya dia, Allah lah yang menyuruh aku. Nah, saudaraku, bagi saya, ketika saya merenungkan semua ini, saya menyimpulkan, Yusuf ini orang yang luar biasa. Yusuf ini adalah orang yang memiliki visi dari Tuhan, yang dia terima dari mimpi itu. Lalu kemudian dia mengerti tujuan akan masa depannya, dia sangat mengerti itu. Ya, dan di dalam perjalanannya, dia berhasil mencapai semua yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Dan kemudian dia mempertahankan apa yang dia dapat dari Tuhan itu dengan penuh kedewasaan dan kematangan. Kenapa saya berkata kedewasaan dan kematangan? Karena pada waktu dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, dia tunjukkan bahwa dia sangat matang sekali. Dia sangat dewasa sekali. Dia berkata, jangan takut. Padahal jelas orang ini yang saudara-saudaranya yang merancangkan kejahatan kepada dia. Dia berkata, jangan takut. Jangan takut. Dan akulah Yusuf. Dan dia berkata dengan hikmat yang luar biasa, Allah lah yang menyuruh aku mendahului kamu. Nah, saudaraku, di sini kita melihat bahwa sesungguhnya ada satu hal yang sangat luar biasa, kematangan dan kedewasaan bersikap menghadapi orang-orang, saudara-saudaranya yang jelas merencanakan hal yang gagal. Ketika dia berhasil, mestinya dia bisa membalas, tapi dia tunjukkan dengan kematangan dan kedewasaan yang luar biasa. Nah, inilah bagian yang terpenting dalam kehidupan Yusuf. Bagaimana Yusuf tidak dendam dan justru Yusuf melihat campur tangan Tuhan. Saya sangat kagum sekali bagaimana sebuah rancangan kejahatan yang dibuat oleh saudara-saudaranya itu di mata Yusuf digambarkan seperti campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Ini luar biasa. Di tengah-tengah proses yang sulit itu dianggap sebagai campur tangan Tuhan untuk mematangkan dirinya. Untuk mematangkan dirinya. Sehingga ketika pada saat dia sampai ke puncak, apa yang menjadi mimpinya itu, harusnya dia bisa balas dendam, justru dia tunjukkan dengan matang sekali. Dan dia bersyukur itu. Jadi ternyata halangan, rintangan, dan tantangan yang dia hadapi, justru itu bagi Yusuf adalah campur tangan Tuhan di dalam hidupnya untuk mematangkan hidupnya dan mendewasakan hidupnya. Ini luar biasa, saudaraku. Dan inilah yang terlihat di dalam kehidupan Yusuf. Artinya Yusuf tidak diperbudak oleh egonya. Jadi egonya tidak menguasai diri Yusuf. Ego itu tidak menguasai diri Yusuf. Inilah hal yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengarkan apa yang saya katakan. Kebaikan hati dan kemurahan hati selalu mengalir dari kedewasaan atau kematangan rohani. Saya ulangi lagi. Kebaikan hati dan kemurahan hati selalu mengalir dari kedewasaan atau kematangan rohani dalam menghidupi nilai-nilai kebenaran, sekalipun harus menghadapi kenyataan yang selalu berbeda bahkan bertolak belakang.
Saya ulangi lagi. Kebaikan hati dan kemurahan hati selalu mengalir dari kedewasaan atau kematangan rohani dalam menghidupi nilai-nilai kebenaran. Sekalipun harus menghadapi kenyataan yang selalu berbeda, bahkan bertolak belakang. Yusuf ini menunjukkan kematangan yang luar biasa. Kebaikan hatinya kepada saudara-saudaranya yang harusnya dia bisa membalas. Kemurahan hatinya yang dia tunjukkan lewat sikapnya kepada saudara-saudaranya yang seharusnya juga dia bisa membalas. Itu menunjukkan kedewasaan dan kematangan rohani bagaimana Yusuf menghidupi nilai-nilai kebenaran. Sekalipun harus menghadapi kenyataan yang selalu berbeda, bahkan bertolak belakang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yusuf melewati proses yang tidak mudah saat itu sebelum dia mencapai puncak daripada mimpi yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Saya kasih sebuah contoh begini. Pernahkah Anda memperhatikan sebuah kayu yang bengkok? Kalau kayu itu bengkok begini, saudara, ya. Dan kayu itu harus diluruskan kembali, ya. Maka seorang tukang kayu yang ahli selalu memberi tekanan dari arah yang berlawanan. Jadi artinya kalau bengkoknya begini, maka bagaimana kayu ini bisa lurus kembali? Maka seorang ahli kayu, tukang kayu yang ahli, dia itu selalu memberikan tekanan dari arah yang berlawanan. Begini, saudara. Dan kemudian pelan-pelan dia luruskan kayu itu. Pelan-pelan dan akhirnya kayu itu lurus kembali. Nah, itu juga hal yang sama dialami oleh Yusuf. Saudaraku, secara manusia, ketika dia pegang mimpi, lalu kemudian ada orang yang mencelakakan dia, saudara-saudaranya mulai merencanakan untuk kegagalan di dalam hidupnya. Dia pasti secara manusia, itu membuat hatinya jadi kesal. Jadi egonya mulai muncul, mungkin bisa marah, bisa nggak suka, bisa dendam dan sebagainya. Nah, ternyata saudaraku, ketika dia menghadapi itu sebuah proses. Jadi mungkin pada saat dia marah, pada saat dia merasa dijahatin, emosinya, egonya mulai muncul. Nah, di sana Tuhan hadir, campur tangan yang disebut dengan Yusuf berkata, Tuhan campur tangan, Allah yang menyuruh aku mendahului kamu. Itu seperti Tuhan bekerja di masa-masa yang sulit buat dia itu, seperti meluruskan hatinya. Jadi saudaraku, rintangan dan tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini, sekalipun kita sudah pegang visi, mungkin kita sudah pegang firman Tuhan, kita sudah tahu bahwa Tuhan memberikan arahan, tujuan kita, destiny kita seperti jelas sekali dalam hidup kita, sangat jelas. Tapi kenyataannya kita harus menghadapi tantangan dan rintangan di dalam hidup ini. Itu sebenarnya Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita untuk meluruskan hati kita. Karena kita nggak tahu, seringkali pada saat kita sudah memegang visi itu, di tengah-tengah perjalanan itu ada banyak hal yang bisa membuat hati kita bengkok. Ada banyak hal yang bisa membuat hati kita jadi salah. Tetapi lewat rintangan dan tantangan itu, maka Tuhan bekerja. Dan kemudian Tuhan mulai bekerja dalam batin kita untuk meluruskan hati kita yang bengkok. Yang tahu hanya Tuhan. Dan kadang-kadang kita nggak tahu kalau hati kita sudah bengkok. Dan Tuhan mengerjakan itu, Tuhan bekerja. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Dan akhirnya pada puncak dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Yusuf itu begitu matangnya. Dia berkata dengan hikmat yang luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya berkata bahwa Allah itu luar biasa. Jadi makanya di tengah-tengah rintangan dan tantangan yang kita hadapi, itu adalah jalan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi, dan Tuhan sediakan jalan juga di situ. Artinya ada jalan di situ. Yusuf ini menemukan jalan sampai ke puncak. Harusnya dia berhenti karena tantangan dan rintangan. Tetapi justru dia temukan jalan itu karena Tuhan mematangkan dia. Tuhan mendewasakan dia. Dan disitulah seperti kayu yang bengkok itu kemudian diberikan tekanan dari arah yang berlawanan. Dan kemudian meluruskan hatinya. Sehingga dia betul matang ketika dia di puncak kepemimpinannya. Dia berbicara dengan begitu matang dan dewasa kepada saudara-saudaranya. Nah saudaraku, artinya Yusuf mengalahkan egonya. Ego untuk membalas dendam, ego untuk marah dan sebagainya. Nah saudaraku, hambatan-hambatan yang menghadang perjalanan kita menuju tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, bisa jadi datang dari arah yang berlawanan.
Tapi itu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Sekalipun itu bertujuan untuk menghentikan perjalanan kita, tetapi Tuhan itu izinkan untuk apa? Meluruskan hati kita. Jadi tidak selalu negatif rintangan dan tantangan yang kita hadapi. Seringkali di dalamnya Tuhan bekerja untuk meluruskan hati kita. Karena Tuhan yang paling tahu tentang kondisi kita dan hati kita. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa hati kita sudah bengkok. Dan Tuhan meluruskan itu. Nah, justru ketika itulah Tuhan memakai semua itu untuk meluruskan hati kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Saya ulangi lagi, hambatan-hambatan yang menghadang perjalanan kita menuju tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, bisa jadi datang dari arah yang berlawanan. Dan sekalipun bertujuan untuk menghentikan perjalanan kita, ya, Tuhan justru memakai semua itu untuk meluruskan hati kita, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Nah, saudaraku, pada saat hambatan-hambatan menghadang perjalanan kita menuju tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita, inilah saatnya atau momentum yang tepat bahwa untuk kita membuka telinga rohani kita, mendengar dari Tuhan, daripada membiarkan mata jasmani kita melihat keadaan menjadi berubah seperti yang kita inginkan. Seringkali saudaraku, ketika kita menghadapi tantangan dan hambatan, rintangan yang ada, kita lebih terpancing untuk menggunakan mata jasmani kita untuk melihat keadaan yang ada, melihat keadaan tantangannya dan rintangannya untuk supaya cepat berubah, supaya tantangannya dan rintangannya itu diambil Tuhan. Nah, itu yang kita lihat lewat mata jasmani kita. Selalu itu yang kita perhatikan. Tapi justru dari kisah Yusuf ini, saya temukan satu kebenaran. Pada waktu Yusuf menghadapi rintangan dan tantangan untuk berjalan menuju tujuan yang Tuhan tetapkan, justru di sana dia tidak membuka mata jasmaninya untuk melihat keadaan dan membiarkan itu terus menerus. Kalau dia hanya melihat keadaan itu, dia akan sakit hati, dia akan kecewa. Tetapi dia membuka telinga rohaninya untuk mendengar dari Tuhan. Jadi saya simpulkan begini, pada saat Anda sudah memegang visi dari Tuhan, lalu menghadapi tantangan dan rintangan di dalam perjalanan itu, sudah itu saatnya Anda membuka telinga rohani Anda untuk mendengar dari Tuhan, lebih daripada membuka mata jasmani dan memperhatikan yang kelihatan dan menuntut untuk berubah dengan cepat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya berkata, pada saat hambatan-hambatan menghadang perjalanan kita menuju tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita, inilah saatnya atau momentum yang tepat untuk kita membuka telinga rohani kita, mendengar dari Tuhan, daripada kita membiarkan mata jasmani kita melihat keadaan, rintangan dan tantangan itu menjadi berubah seperti yang kita inginkan. Saudaraku, seringkali ada saat-saatnya kita mendengar, dan seringkali juga Tuhan izinkan saat-saat untuk banyak mendengar dari Tuhan, membuka telinga rohani kita, justru pada saat kita menghadapi rintangan dan tantangan. Di sana kita akan menemukan jawaban dan menemukan jalan yang Tuhan berikan. Saudaraku, Yusuf mengalami kemenangan dalam hidupnya bukan pada saat ia mencapai puncak. Saya ulangi, Yusuf mengalami kemenangan dalam hidupnya bukan pada saat ia mencapai puncak, pada saat dia menjadi orang penting di Mesir. Ketika ia menjadi orang yang dipercaya Fir'aun, dia menjadi orang yang disebut menang. Bukan itu, melainkan ketika ia mengalami kemenangan melalui proses yang saya katakan tadi. Disitulah Yusuf matang, disitulah Yusuf dewasa, disitulah Yusuf mengalahkan egonya. Nah, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Banyak orang berpikir bahwa kemenangan selalu ketika seseorang sudah bisa mencapai sesuatu. Itu hasil sebenarnya. Itu hasil. Kemenangan yang sesungguhnya itu adalah ketika seseorang melewati proses itu. Ketika dalam proses itu dia matang, dia dewasa, dan dia bisa kalahkan egonya. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Dan kemenangan disitulah yang menghantarkan seseorang mencapai hasil yang maksimal. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita mau berbicara apa itu ego sih sebenarnya. Kalau Yusuf bisa kalahkan egonya pada saat itu. Apa sih itu ego? Ego itu adalah
kepercayaan yang tidak sehat terhadap kepentingan diri sendiri. Orang seringkali menyebut itu sombong. Ya, kesombongan selalu lahir dari kepercayaan yang tidak sehat terhadap kepentingan diri sendiri. Ya, lalu kemudian ambisi yang terpusat pada diri sendiri. Kebutuhan untuk selalu menjadi lebih dari orang lain dan dikenal sebagai sesuatu yang luar biasa, lebih daripada orang lain. Nah, itu ego. Tapi kalau Anda perhatikan Yusuf, ini sebenarnya bisa dia lakukan ketika dia ada di puncak. Dia bisa lakukan, dia akan berkata begini kepada saudara-saudaranya, dulu engkau buat aku terhina, dulu kalian membuat hidupku susah, sekarang lihat aku ternyata lebih hebat daripada kalian. Aku ternyata lebih luar biasa daripada kalian. Dia bisa berkata demikian. Dan dia bisa menggunakan egonya untuk membalas dendam dan sebagainya. Tetapi kalau Anda perhatikan, Yusuf justru dia tunjukkan yang kontradiktif, yang berbeda, yang berlawanan dengan ego. Dia tunjukkan tentang kerendahan hatinya. Nah, di sanalah kita melihat bahwa itulah kemenangan yang sesungguhnya yang dialami oleh Yusuf. Jadi kemenangannya bukan pada saat dia menjadi orang yang sukses di atas, menjadi orang kedua di Mesir pada waktu itu. Bukan, itu hasil. Tapi kemenangannya adalah ketika Yusuf melewati proses itu, di mana dia sadar betul itu campur tangan Tuhan di sana, sekalipun itu kondisi yang tidak dia inginkan. Seperti tadi kayu seperti itu, seperti ada tekanan dari luar yang kemudian untuk meluruskan hatinya, dan itu sakit sekali. Itu sakit dan itu rasanya gak enak sekali. Tetapi hambatan-hambatan dan rintangan yang dia hadapi itu membentuk dirinya, memproses hidupnya. Disitulah dia lebih banyak mendengar suara Tuhan daripada melihat dengan mata jasmani tentang keadaan yang dihadapi pada saat itu. Nah, ini penting buat kita kalau Anda dan saya hari ini sedang mengalami kondisi rintangan, hambatan, tantangan, padahal janji Tuhan sudah diberikan kepada kita. Saudaraku, inilah saatnya ketika Anda menghadapi seperti itu, saatnya Anda lebih membuka mata rohani saudara, telinga rohani saudara, untuk lebih banyak mendengar dari Tuhan yang memberikan visi, yang memberikan rancangan itu. Daripada membuka mata jasmani kita dan melihat keadaan yang ada dan menunggu dan menuntut keadaan itu berubah. Tapi lebih banyak mendengar. Justru ketika Anda lebih banyak mendengar dari Tuhan, di situ Anda menemukan jalan. Di tengah-tengah rintangan dan hambatan, Anda menemukan jalan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkan apa yang saya katakan ini. Ego kita ini bisa mengusir kebaikan. Seseorang yang dikuasai ego itu bisa mengusir kebaikan dan kemurahan hati dalam dirinya, serta kesempatan. Seringkali kita sepertinya tidak bisa berbuat kebaikan, berbuat baik. Seringkali kita tidak bisa murah hati. Itu seringkali masalah ego, saudara. Ego ini bisa mengusir kebaikan dan kemurahan hati serta kesempatan yang baik. Juga menarik kesalahan. Ego ini bisa menarik kesalahan yang menjatuhkan diri kita sendiri. Saudaraku. Dan ego ini berpusat pada diri sendiri dan kesombongan adalah kecerdasannya. Jadi kalau ego ini memiliki kecerdasan, kecerdasannya adalah kesombongan. Itu ego. Saya ulangi lagi, ego ini bisa mengusir kebaikan dan kemurahan hati serta kesempatan yang baik. Jadi semakin orang ego, semakin orang dikuasai oleh ego, diperbudak oleh egonya, dia akan sulit untuk berbuat baik. Dan dia akan sulit untuk bermurah hati. Dan dia akan kehilangan kesempatan-kesempatan yang baik dalam hidupnya. Dan itu akan menarik kesalahan yang menjatuhkan dirinya sendiri. Dan kesombongan itu menjadi kecerdasannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkan apa yang saya katakan. Kalau kita mulai merasa diri hebat, saat itulah kreativitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita mulai mati. Saya ulangi, bila kita mulai merasa diri hebat, saat itulah kreativitas kita yang Tuhan berikan dalam diri kita mati. Nah, Yusuf ini memberikan contoh yang luar biasa. Yusuf ini tidak pernah merasa diri hebat, sekalipun dia sudah menjadi orang kedua di Mesir. Dia bisa tunjukkan kepada saudara-saudaranya bahwa dia hebat, tapi dia tidak. Itu sebabnya kreativitas ilahi yang Tuhan berikan dalam hatinya itu hidup. Dan kalau Anda perhatikan kehidupan Yusuf itu mempertahankan posisi yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya itu dengan kedewasaan dan kematangan yang sangat luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu hal yang membuat ego itu tetap ada, yaitu rasa nyaman. Bahaya,
Kalau dia sudah berhasil seperti Yusuf gitu dan dia rasa nyaman, ini karena aku hebat, maka itu akan menjadi hal yang buruk buat hidup setiap kita. Tapi Yusuf tidak, dia berpikir bahwa semua yang dia hadapi dan semua yang dia terima pada saat dia berhasil, itu karena campur tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyuruh aku. Jadi artinya dia tidak melibatkan, tidak menonjolkan dirinya, tapi Tuhan. Berarti dalam proses itu ada banyak hal yang dia dapat dari Tuhan. Ada banyak hal yang dia dengar dari Tuhan. Dan dia temukan jalan di sana. Dan itu luar biasa. Itu yang mematangkan hidupnya. Dan akhirnya dia menjadi orang yang sangat luar biasa. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ego adalah musuh di setiap langkah kita sepanjang perjalanan menuju tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Tuhan punya mimpi, Tuhan berikan visi kepada kita, Tuhan berikan destiny, tujuan dalam hidup kita. Tapi musuhnya adalah ego kita. Musuhnya adalah ego kita. Ego adalah musuh dalam membangun. Kalau kita ego, kita tidak bisa membangun apapun. Ya, membangun hubungan juga tidak bisa. Suami istri aja, kalau saling ego, tidak pernah bisa membangun sebuah hubungan yang sehat. Ya, ego itu musuh dalam hal membangun. Ego itu juga musuh dalam hal menjaga. Bagaimana menjaga sebuah pernikahan yang baik, yang sehat. Kalau masing-masing ego tidak akan pernah bisa menjaga pernikahan dengan sehat. Dan juga ego itu musuh daripada memulihkan. Di dalam keluarga, kalau masing-masing ego akan saling sakit menyakiti satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita bisa mengalahkan ego kita, maka kita bisa hidup dalam pemulihan dan pemulihan dan pemulihan. Jadi saudaraku, ego adalah musuh dalam membangun, menjaga, dan memulihkan. Ego adalah musuh di setiap langkah kita sepanjang perjalanan menuju tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Nah saudaraku, setiap perjalanan hebat dari seseorang, dimulai dari panggilan. Dimulai dari visi yang Tuhan berikan. Kita memiliki tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Akan tetapi, banyak di antara orang-orang yang memulai dengan visi itu tidak mencapai tujuan akhir, dan ego seringkali menjadi penyebabnya. Saya ulangi, setiap perjalanan hebat selalu dimulai dari panggilan, dari visi, dari apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup seseorang. Akan tetapi banyak di antara mereka tidak mencapai tujuan akhir, dan ego seringkali menjadi penyebabnya. Dan hanya kerendahan hati yang bisa membuat orang itu berhasil. Kerendahan hati, saudaraku. Makanya Yesus berkata, berbahagialah orang yang rendah hatinya, karena mereka akan mewarisi bumi. Nah saudaraku, bahwa kerendahan hati itu yang bisa mewujudkan semua mimpi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Itu sebabnya itulah yang mendidik Yusuf, sehingga Yusuf menjadi orang yang rendah hati. Dia tidak sombong ketika dia berhasil. Dia tidak menunjukkan diri hebat kepada saudara-saudaranya ketika dia berhasil. Tidak saudaraku, justru dia rendah hati. Jadi saudaraku, saya ulangi sekali lagi, setiap perjalanan hebat selalu dimulai dari panggilan, visi yang Tuhan berikan dalam hidup seseorang. Akan tetapi banyak di antara mereka tidak mencapai tujuan akhir, dan ego seringkali menjadi penyebabnya. Hanya kerendahan hati yang mewujudkannya, yang bisa membuat orang itu berhasil. Saudaraku, ini kalimat terakhir yang saya sampaikan buat saudara. Dengarkan apa yang saya katakan. Sesungguhnya yang jarang ditemukan bukanlah talenta. Banyak orang yang punya talenta. Semua orang punya talenta. Kita bisa menjumpai banyak talenta dalam diri seseorang. Jadi sesungguhnya yang jarang ditemukan bukanlah talenta. Bukanlah keahlian juga. Banyak orang yang punya keahlian. Semua orang punya keahlian. Masing-masing punya keahlian. Kita bisa temukan banyak keahlian dalam diri seseorang. Yang jarang ditemukan juga bukan kepercayaan diri. Banyak orang yang percaya diri, ikut seminar di sana sini untuk supaya percaya dirinya kuat. Banyak kita temukan orang yang percaya diri. Tapi yang jarang ditemukan itu adalah kerendahan hati, ketekunan, dan mawas diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang terjadi. Jadi saya berkata sesungguhnya yang jarang ditemukan bukanlah talenta, bukanlah keahlian, bukanlah kepercayaan diri, melainkan yang jarang ditemukan itu adalah kerendahan hati, ketekunan,
dan mawas diri. Ini yang Tuhan kerjakan dalam diri Yusuf. Yusuf menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang tekun, dan menjadi orang yang mawas diri. Luar biasa, saudaraku, luar biasa. Ini bagian yang luar biasa, di mana setiap kali rintangan dan tantangan itu diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita. Itu saatnya buat kita untuk tidak membiarkan mata jasmani kita melihat keadaan, tantangan dan rintangannya dan menuntut untuk berubah seketika. Tapi justru kita harus membuka mata rohani kita, telinga rohani kita untuk mendengar banyak dari Tuhan. Di saat kita menghadapi tantangan dan rintangan. Karena Tuhan akan banyak berbicara di situ, banyak melakukan sesuatu di dalam diri kita, dan itulah yang memunculkan jalan yang baru di tengah-tengah rintangan, di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi untuk perjalanan hidup kita, sehingga kita bisa berhasil. Nah, saudaraku, saya tutup. Yusuf adalah pribadi yang hidup di dalam kebenaran. Proses yang terjadi dalam hidupnya, itu dia hidupi. Dan dia tidak berontak dengan hal itu. Dia hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya apa yang dikerjakan oleh Yusuf di dalamnya mengandung kebenaran. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan, itu mengandung kebenaran. Dan inilah juga yang membawa keberhasilan Yusuf itu berlangsung lama. Inilah yang membuat keberhasilan Yusuf itu berlangsung lama. Nah, saya berdoa apa yang saya bagikan ini akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ingat, kalau hari ini engkau sudah pegang visi Tuhan, engkau sudah memegang rencana Tuhan dalam hidupmu, janji-janji Tuhan dalam hidupmu dengan jelas. Tapi kenyataannya hari ini ada rintangan, ada tantangan, ada hambatan. Saudaraku, itulah saatnya Tuhan ingin kita lebih banyak mendengar, membuka mata rohani kita, telinga rohani kita, mendengar apa yang Tuhan katakan. Daripada kita membiarkan mata jasmani kita melihat keadaan, rintangan, hambatan, dan menuntut untuk berubah dengan cepat. Tapi lebih banyak mendengar apa yang Tuhan katakan. Itulah yang dialami Yusuf. Sehingga Yusuf menemukan jalan di tengah rintangan dan tantangan yang dihadapinya. Jadi saya berdoa apa yang saya bagikan ini akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita akan tunduk kepala. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, kami tahu mungkin ada beberapa di antara kami yang kami tahu kami sudah pegang janji Tuhan. Kami punya visi yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dengan jelas kami mendapatkannya. Tapi hari ini dalam perjalanan untuk menggenapi semua itu, menuju tujuan itu, kami harus menghadapi rintangan, hambatan. Tuhan, kami tahu bahwa ini saatnya kalau kami sedang menghadapi, ini saatnya kami untuk lebih banyak membuka mata rohani kami, telinga rohani kami, untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Bukan membiarkan mata jasmani kami melihat rintangan dan tantangan dan menuntut untuk berubah terlalu cepat. Tuhan, kami berdoa supaya kami melewati rintangan dan tantangan yang ada ini seperti Yusuf melewatinya, sehingga kami bisa berkata bahwa ini semua karena Tuhanlah yang mendahului, Tuhanlah yang menyuruh aku mendahului, Tuhanlah yang bekerja dalam hidupku. Dan kita bisa berkata seperti Yusuf berkata, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kematangan, kedewasaan semakin muncul di dalam hidup kami, sehingga ketika kami berhasil, ketika kami mencapai tujuan, kami tidak menjadi orang yang jumawa, kami tidak menjadi orang yang sombong, tapi kami menjadi orang yang rendah hati. Kami menjadi orang yang rendah hati. Dan kami bisa berkata-kata di dalam kebenaran apa yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Lewat proses demi proses yang kami hadapi, kebenaran itu nyata dan kebenaran itu kuat berbicara di dalam hidup kami. Dan kami bisa mengatakannya kepada banyak orang tentang kebenaran yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Bapak Ibu diberkati dalam ibadah ini dari awal sampai akhir. Saya sangat percaya bahwa Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan dirinya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dengan luar biasa. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengar berita tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus, dan hari ini Anda membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sungguh-sungguh mengambil keputusan untuk mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mari kita buka hati bersama-sama dan kita datang kepada Tuhan. Dan saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tidak keberatan, angkat tanganmu, tangan kanan di tempat Bapak Ibu berada, tangan kiri ditumpangkan di dada. Dan saya akan memimpin dalam doa dan tirukan saya berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Hari ini aku tahu kebenaran dari firman-Mu, bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan. Yesus, Engkaulah satu-satunya Tuhan. Dan aku percaya sepenuhnya, hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Secara pribadi, masuklah dalam hidupku, bertahtalah dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja dalam hidupku. Basuh aku dengan darah-Mu, sucikan segala pelanggaran dan dosaku oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala pelanggaran dan dosa-dosaku. Hari ini aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku secara pribadi. Dalam nama Yesus. Amin. Bagi Bapak Ibu yang baru saja menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sekiranya Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut dan belajar lebih lanjut tentang kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan, silahkan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca, dan kami siap untuk membantu Anda bertumbuh di dalam Yesus dan mengenal Dia lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah Kau sertai dari awal sampai akhir. Bersyukur untuk hadirat-Mu. Bersyukur untuk kasih-Mu yang sudah Kau limpahkan buat kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu mendampingi setiap umat-Mu dan menolong setiap umat-Mu. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang sakit, sakit apapun, baik yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati, menjamah dengan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk yang bergumul dengan ekonomi, rumah tangga dan keuangan mereka, pendidikan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan menolong mereka, Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup, dan Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur untuk perkembangan yang ada, terutama untuk masa pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan kondisi yang membaik. Kami terus berdoa kepadamu Tuhan. Engkau yang menolong bangsa kami, menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau yang menolong seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Dari di pelosok yang ada di pelosok sampai di kota-kota besar. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Perlindungan-Mu nyata. Tuhan nyatakan diri-Mu. Dan sungguh Tuhan kasih-Mu Kau limpahkan buat setiap mereka. Mereka boleh berjumpa dengan Engkau. Dan mereka boleh mengenal Engkau. Tuhan, Shalom-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan angkat tangan kita bersama-sama dan kita terima berkat yang datang dari Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Allah, biji mata Allah dan umat kepunyaan Allah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Engkau akan menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, dan pelayananmu. Sepanjang minggu ke depan, Tuhan membawa engkau naik dan tidak turun. Apa yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat ini. Haleluya. Amin.
Shalom, Tuhan memberkati, sampai bertemu dalam ibadah online minggu depan.